kita mulai ibadah kita bersatu dalam Doa. Oke, berdoa. Mulai. Terima kasih Allah yang tetap kerajaan atas nama anugerah-Mu untuk hari ini. Engkau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau datang Tuhan, Engkau karuniakan kami Tuhan atas rahmat dan firman-Mu juga Tuhan. Kami ingin mulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Yuk, kakak undang berdiri semua, yuk. Hari ini. Yuk. Asli. Hari ini enggak. Ayo Bang Gilbert, ayo. Ayo dah, kalau nggak dia mau berdiri nggak? Udah? Tahu kan semua baca kitab suci? Udah tahu? Baca kitab suci, doa siang hari. Saya Tahu kan? nggak tahu. Tahu, abang tahu kan? Nggak tahu betul. Aku tahu sih. Tahu, pasti tahu semua dong. Itu kan bacaannya itu sehari dilakukan anak-anak suamimu. Yuk. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Mau makan. Kalau Mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Oke, kita buka. Kita sebelum belajar firman, kita berdoa. Terima kasih Allah, pada hari ini Bapak, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin membaca firman-Mu. Mari Tuhan, tutup pikiran dan tutup hati kami, menerima firman-Mu dan menerima segala untuk pesan-pesan atau apa yang kami lakukan di dunia Tuhan. Mari Tuhan, kedatangan dan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur. Haleluya. Buka Alkitabnya di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Udah ketemu? Sudah Cikgu. Oke, kita membaca secara resolusi ya. Oke. Pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur. Siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berubah. Ia berubah. Berubah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Dan kamu kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Di dalam ayat Yohanes 15 ini sampai ayat 4 dan 7 yaitu di mana tinggal di dalam Kristus atau cara hidup kita tinggal bersama Tuhan Yesus. Yaitu di mana di Yohanes di sini adalah ditulis Yesus menantang pada muridnya untuk tinggal di dalam Dia. Sebagaimana Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Dan disedangkan apa manfaat kita tinggal dalam Kristus? Yaitu di mana di sini adalah manfaat kita tinggal di dalam Tuhan, yaitu kita mendapatkan keselamatan atau anugerah kepastian. Tidak ada karya yang tertentu, karya yang dapat dari Tuhan ataupun anugerahnya. Di mana kita dalam Tuhan Yesus, berarti kita sedia untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu seperti apa? Bukan hanya kita untuk khotbah atau apa. Kita melakukan kehidupan kita, perilaku baik, cara mengasihi kepada sesama atau dimanapun kita berada, kita sudah melayani Tuhan. Di mana kita memberikan contoh kepada orang bahwa kita itu
pengikut Yesus. Yaitu orangnya tahu bahwa dia pengikut Yesus, dia sudah melayani, berarti lakukan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita sudah melayani Tuhan Yesus. Yaitu bagaimana cara kita dengan melayani ataupun dengan melakukan firman Tuhan, di mana kita akan selalu berdoa, melayani Tuhan, dimanapun kita berada, kita tetap percaya kepada Yesus. Siapapun atau di mana tinggal di dalam Kristus berarti harus tetap bersama-sama atau setia sampai kita menutup mata. Dan di mana jika orang tidak tinggal di dalam Kristus, berarti dia tidak akan menerima buah Tuhan. Yaitu kalau di sini ini akan diperumpamakan adalah pokok anggur yang benar. Jika dia tidak ada pokok anggur, tidak ada pokok anggur, dari mana buahnya ada? Di mana? Tidak kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, berarti kita tidak berbuah. Dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya dengan iman yang menyelamatkan kita. Tinggal di dalam Kristus, dia harus berbuah, yaitu dengan kebenaran, manfaat hidup. Di dalam Kristus itu banyak, keuntungan hidup kita banyak, yaitu dalam keuntungannya itu hubungan dengan manusia baru, tentang manusia baru. Rasul Paulus menulis ayat Alkitab di Kolose yang ditulis Rasul Paulus yang berbunyi, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan keliknya, yaitu menurut penciptanya. Bagaimana kita hidup menurut gambar dan menurut penciptanya, yaitu penciptanya Yesus, Tuhan Kristus. Dan di mana di sini didapatkan manusia baru yang katanya dengan ciptaan baru, diciptakan baru, ini sungguh yang baru sudah datang. Dimana kalau kita tinggal dalam situasi, kita hidup baru. Bukan hidup baru, kita lahir lagi, tapi hidup baru menerima Yesus. Kita pribadi yang baru, pribadi yang jalan kepada Kristus. Kita meninggalkan masa lalu kita yang buruk-buruknya, perilaku kita, pembicaraan kita yang buruknya. Berarti kita hidup baru. Dan jangan ciptaan baru. Dalam di Korintus 2 sampai baru di sini ada lagi dalam kitab suci. Keuntungan hidup baru dalam Kristus menunjukkan kepada satu hidup yang sudah Oke, berdiri. Akan dulu. Enggak apa, berdiri dek. Apa manfaatnya? Ayo berdiri. Ayo bang, nggak apa-apa loh. Ayo. Jangan berdosa. Oke, yang berdosa. Maju. Iya. Maju. Dan Ayo. Aduh. Jangan bang. Aku Apa manfaat? Sama kawannya. Apa sih manfaat tinggal dalam Kristus? biar jangan berdosa. Baru Hah? Berselamat. Oke, ambil hadiahnya, pilih satu. And more. Oke, terima kasih. Ya, siapa lagi yang tahu? Yuk, cuci tangan. Apa? Siapa lagi yang tahu? Apa tuh? Apa sih? Manfaatnya dia tinggal dalam Kristus? Yuk, siapa tahu lagi? Satu orang lagi, yuk. Siapa tahu? Agar kita tidak masuk ke dalam kegelapan, Oke, baru? tidak melawan orang tua. Udah. Udah. Oke, ambil hadiahnya. Ya. Oh ya. Kritikmu. Apa lagi? Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara hidup di dalam Kristus? Ini kayaknya mudah loh. Bagaimana sih kita hidup dalam Kristus? Apa yang kita lakukan kepada Kristus kalau kita hidup dalam Dia? Siapa tahu? Berbuat baik. Baru? Yang udah dapat hadiah juga nggak apa-apa loh. Ya bisa juga. Bagaimana cara hidup kita dalam Kristus? Bagaimana caranya kita hidup dalam Kristus? Bagaimana sih? Biar Tuhan itu menerima kita, bagaimana cara kita ya? Baik. Berbuat baik. Kita berdoa kepada Tuhan. Terus? Tiga, nggak apa-apa, tiga aja.
berbaik, berdoa, baru satu lagi. Apa bang yang belakang? Enggak ada. Mendengar Injil Tuhan. Apa? Mendengar? Injil Tuhan. Injil Tuhan. Oke, ambil hadiahnya. Yang keripik juga boleh ya, Dek? Yang keripik juga boleh. Oke. Apa lagi? Siapa lagi? Bagaimana caranya hidup di dalam Kristus? Mana ya hadiahnya? Soalnya kan aku ada lagi ya keripiknya. Kita harus dekat dengan Tuhan. Berdiri, berdiri, Mak. Berdiri. Ini kita nggak berdiri. Ya, tak lupa apa bang? Ya, abang itu yang belakang apa bang? Bagaimana kita caranya hidup dalam Kristus? Oke bang, berdiri. Berdiri. Ayo, Ayo bang. ayo. Ayo bang. Yuk. Mendengarkan firman-Nya. Nah, berdirilah. Berdirilah, Bang. Mendengar firman-Nya. Terus. Melayani. Layaninya. Oke. Ambil hadiahnya. Ambil hadiahnya bang. Kompon. Dia dapat harga seri. Pertanyaan yang ketiga yaitu arti tinggal dalam Kristus. Artinya, apa sih artinya? Kenapa aku harus tinggal dalam Kristus? Kenapa? Emangnya ada artinya? Apa arti? Artinya, arti dalam Kristus. Tadi kita udah bilang firman, barang siapa yang tinggal, dia mendapatkan Buah kasih. berdiri, Ampun. berdiri, berdiri, Mak. Mendapatkan Buah kasih. baru mendapatkan buah tentang Allah. Tentang Allah. Oke. Apalagi ya? Apalagi ya? Kayaknya abang tahu tulis lagi. Nah, apa? Kalau misalnya kan arti tinggal dalam Kristus, apa sih? Kita mendapatkan keselamatan. Apakah itu? Itu mendapatkan buah. Apa ya? Ya bang. Ya, apa? Kita dapat mendapatkan keselamatan Nah, terus? dan diberkatinya dan mendapat rezeki. Oke, thank you. Tambah hadiahnya bang. Ya. Tidak. Baju keripik. Entah. Kau jawab. Oke. Oke. Semua sudah tahu kan apa sih artinya kalau ada sama dia? Oke. Apa sih manfaatnya tinggal dalam Kristus? Manfaatnya itu adalah kita mendapatkan keselamatan dan anugerah karya-karya Allah kepada kita. Semuanya yang kita lakukan akan kembali kepada kita juga. Bagaimana cara dalam Kristus? Caranya yaitu kita melayani Tuhan, kita mengikuti firman-Nya, dengarkan firman-Nya, melakukan kelakuan yang baik. Yang ketiga, arti tinggal dalam Kristus yaitu artinya adalah berarti kita menjalankan bersama Tuhan, berjalan dengan Allah. Berarti kita melawat bersama Tuhan, kita bersama dengan keselamatan, juru selamat. Berarti kita selamat. Apa sih menjadi hidup dalam terang? Berarti kita menjadi hidup yang terang. Oke, sekian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya itu adalah jadi berkat untuk kami, kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi satu lagi ya. Yuk. Hari ini. Yuk, diri ya. Yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo kita berdiri, kita mau pulang. Berdoa. Berdiri dan berdoa. Terima kasih Allah yang tata kerajaan. Pada hari ini kami ingin pulang
rumah kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati dalam perjalanan kami sampai di dalam rumah dan keselamatan, dan kami dapatkan pun di dalam rumah dan keselamatan juga. Kami mengucap syukur atas nama anugerah pada hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau percayakan kepada adik-adik kami untuk menjadi hamba-hamba yang memang melayani, hamba-hamba yang akan mengasihi, hamba-hamba yang setia kepadamu Bapa. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Nih. Terima kasih adik-adik. Dadah. Sama-sama kakak. Bos.